Begitu kita melepaskan semua kesombongan kita, keakuan kita, berkah semesta akan mengalir ke sini. Akan mengalir ke sini. Jannatin tajri min tahtihal anhar, akan mengalir tuh. Sungai-sungai keberkahan ke dalam diri kita. Tugas kita cuma sederhana. Buka tutupnya. Kosongkan diri kita. Tempatkan diri kita serendah-rendahnya. Gelas yang ada tutupnya tidak bisa diisi. Masih ada cover. Masih ada tutup. Cover itu bahasa Arabnya kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan orang yang berbeda jalan dengan kita. Stop mengkafir-kafirkan orang. Jangan menjadi kaum takfiri. Karena kafir yang sebenarnya itu adalah tertutup. Jangan-jangan kita masih tertutup. Dinasehati marah. Dikritik marah. Itu berarti kita masih tertutup. Nah, tutup itu bahasa Arabnya adalah kafir. Bahasa Inggrisnya cover. Bahasa sepak bolanya kiper. Bahasa pasarnya koper. Bahasa gaulnya kuper. Orang yang kurang pergaulan itu. Cukup nggak gelas dibuka tutupnya? Nggak cukup. Kosongkan. Makanya kalau mau ngaji, ingin dapat ilmu baru, udah ilmu lama tinggalkan saja dulu di lemari, jangan dibawa-bawa ke sini. Biar tidak terjadi kontrak. Cukup? Sudah dibuka tutupnya, sudah kosong gelasnya, belum cukup. Kalau gelasnya masih di awang-awang, masih di tempat yang tinggi, siapa yang mau ngisi? Tempatkan gelasnya di tempat yang serendah-rendahnya. Baru ada yang mau mengisi. Makanya orang yang sombong tidak pernah kebagian ilmu. Apalagi ilmu sejati. Ilmu sejati tidak pernah dibagikan kepada orang-orang yang sombong. Kecuali kepada mereka yang rendah hati. Siapa orang yang rendah hati itu? Orang yang selalu sadar kalau dirinya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Begitu kalian merasa sebagai siapa, duduk aja susah. Betul? Coba lepaskan semuanya. Saya bukan siapa-siapa. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enak. Makan nasi bungkus di pinggir selokan saja, habis kerja bakti, enak. Kalau kita bisa melepaskan diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanya datang ke semesta ini hanya kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang butuh pertolongan kita. Itu saja kok. Seperti wayang yang dikeluarkan dari kotaknya. Kalau sudah selesai tugasnya kan dimasukkan lagi ke kotak. Tidak berdaya, tidak ada apa-apa lagi. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita untuk menyelam lebih dalam lagi. Siap-siap. Karena menyelam itu ya banyak risikonya. Kalau tidak punya keterampilan menyelam, yang namanya menyelam kedalaman lautan, sebelum kita mendapatkan mutiara di kedalaman selam kita, ya tentu saja banyak sekali gangguannya. Kita akan berhadapan dengan ombak yang besar, kita akan berhadapan dengan binatang buas. Karena tidak ada sesuatu yang bernilai tinggi itu gratis. Semua perlu pengorbanan. Makanya jangan picik dan licik belajar spiritual. Ya. Ingin mendapatkan Allah yang tanpa batas, pengorbanan kita juga harus tanpa batas. Orang yang masih hitung-hitungan dalam kehidupannya, aduh,
Masih picik, masih licik, ingin dapat yang tanpa batas, tetapi hitung-hitungan. Mau pergi ke tempat kajian saja, masih mikir. Aduh, ini ke sana harus pakai ongkos. Aduh, ke sana harus pakai bensin. Aduh, belum tol lagi. Orang yang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan rezeki spiritual yang tanpa batas. Padahal itu uangnya uang punya Allah yang dititipkan kepada kita. Sebetulnya uangnya punya Allah. Wajar dong kalau digunakan untuk kepentingan dia. Betul apa tidak? Yuk, hari ini kajian kita akan lebih dalam. Saya beri judul, semua kehidupan diselubungi cahaya, bukan kegelapan.